mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Ibu bapak bisa memanggil saya dengan panggilan Ica atau Aini. Saya dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk hadir pada acara hari ini, yaitu membahas tentang permasalahan apa saja sih yang ada di Desa Gading ini. Saya mengundang Bapak Ibu dalam acara ini untuk berdiskusi. Semoga dalam diskusi kali ini saya bisa memberikan solusi atas permasalahan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, bolehlah nih Ibu atau Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kan saya juga belum kenal kepada Bapak dan Ibu yang lainnya. Jadi sekiranya Bapak Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Setiawati selaku Ibu RT di desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Tiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani Afria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila. Saya selaku Ibu RW di desa. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memperkenalkan diri, khususnya kepada Bapak RW dan Ibu RT serta masyarakat yang lainnya yang sudah memperkenalkan diri. Tujuan saya datang ke desa ini sekiranya sebagai bentuk untuk membantu Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan permasalahan, khususnya yang ada di desa ini. Sekiranya Bapak Ibu ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi, karena yang saya tahu sistem mata pencaharian di desa ini kan sebagai petani dan nelayan. Jadi bisalah Bapak Ibu menyampaikan dari permasalahan tersebut. Mungkin ada permasalahan lain yang Bapak Ibu ingin sampaikan, saya persilahkan. Sehingga dalam pertemuan kita kali ini mungkin saya bisa tahu permasalahan yang terjadi. Mana tahu saya bisa memberikan solusi atau masukan terhadap permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Mungkin sekiranya dari Ibu RT atau Bapak RW ada yang ingin menyampaikan permasalahan terlebih dahulu, karena kalau tidak ada sebagai penggerak tidak mungkin ada yang menceritakan. Jadi untuk itu sebagai pemula mungkin Ibu RT atau Bapak RW bisa menyampaikan permasalahan yang terjadi, karena kan Bapak dan Ibu sebagai orang penting di desa ini, jadi mungkin bisa menjelaskan terkait hal permasalahan yang terjadi. Saya sebagai Ibu RT di desa ini juga mendengar permasalahan warga saya yang berprofesi sebagai nelayan dan petani. Saya juga mempunyai sedikit lahan untuk berkebun, karena saya Ibu RT tidak mungkin kan tidak bisa untuk berkebun. Kebanyakan warga saya yang RT-nya saya itu berprofesi sebagai petani. Jadi saya tahulah sedikit permasalahan warga saya. Biasanya dalam permasalahan petani ini kan ada pada pendapatan yang tidak menentu. Kadang entah itu dalam keadaan cuaca, kadang hujan, kadang panas. Sebagian petani di desa saya ini mayoritasnya perempuan yang bercocok tanam. Sebagai ibu pasti mengurusi pekerjaan rumah, sehingga kebun sebagai pekerjaan sambilan. Permasalahan yang paling berpengaruhnya itu kurang sejahteranya warga saya. Untuk mencari tambahan biaya hidup itu kan sulit, apalagi yang mempunyai tanggungan anak yang banyak, sehingga suami dan istri bekerja keras demi mencukupi kebutuhan keluarga. Permasalahan lain yang dirasakan masyarakat di desa ini mengenai lahan. Tempat yang dijadikan untuk berkebun agak sulit karena banyak batu dan letaknya di atas bukit. Sehingga proses bercocok tanam seperti sayuran kurang bagus karena banyaknya bebatuan dan pohon-pohon besar. Di desa ini juga termasuk kawasan hutan lindung yang dikelilingi pohon-pohon besar sehingga tidak banyaknya lahan yang bisa digunakan. Para nelayan juga dalam mencari ikan di laut terkendala karena sampan yang mereka gunakan masih tradisional sehingga mereka mencari ikan hanya di sekitaran pantai tempat mereka tinggal. Melihat sistem mata pencarian warga saya sebagai petani dan nelayan, permasalahan yang sering warga saya sampaikan kepada saya, khususnya bapak-bapak yang berprofesi sebagai nelayan.
salah satu kurangnya hasil tangkapan nelayan sehingga membuat kurangnya pendapatan ekonomi. Apalagi sekarang ini cuacanya tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, dan kadang juga angin yang kuat, membuat nelayan tidak turun ke laut. Dampak tidak langsung seperti kemiskinan, gagal panen, dan berkurangnya hasil tangkapan laut bagi para nelayan. Nelayan dan masyarakat pesisir menjadi salah satu entitas yang terkena dampak langsung dari perubahan iklim. Hal ini bertujuan untuk mengkaji kondisi sosial ekonomi nelayan dan masyarakat, mengkaji cara nelayan dan masyarakat pesisir menghadapi perubahan iklim, dan mengkaji program pemerintahan. Juga kepada Bapak dan Ibu warga lainnya yang telah menyampaikan permasalahan, sehingga dengan cara tersebut kita bisa menyelesaikan sesegera mungkin agar permasalahan bisa teratasi. Dalam pembahasan selanjutnya yaitu membahas tentang bagaimana sih cara kita mengendalikan kelompok sulit. Kelompok sulit itu merupakan partisipan yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dari sifat itu mendapatkan dari individu yang kita ajak diskusi serta kelompok yang kita ajak diskusi, mereka pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai kita yang mengajak mereka untuk berdiskusi, kita melihat bagaimana tingkah mereka saat berdiskusi. Mengendalikan kelompok sulit atau berbagai macam sifat dalam forum diskusi, yang mana cara mengendalikannya itu dengan cara memberikan pemahaman lebih kepada individu tersebut menggunakan akal sehat, serta menanggapi berbagai sifat dengan lapang dada agar orang lain menganggap bahwa kita itu mampu memahami berbagai sifat yang ada, agar yang lainnya itu juga merasa tidak tersinggung dengan hal yang kita perbuat, sehingga dia merasa kita itu mampu untuk memberikan pemahaman, kita paham dengan sifat dan kondisi mereka masing-masing. Yaitu kesimpulannya saya bisa ambil pertemuan hari ini, permasalahan yang ada di Desa Gading, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun itu ada dua ya Bapak dan Ibu, yaitu permasalahan petani dalam mencari sistem pencaharian masyarakat, petani dan nelayan. Masyarakatnya dalam permasalahan. Kesimpulan selanjutnya yaitu dalam mengendalikan kelompok sulit atau berbagai macam sifat dalam forum diskusi, yang mana cara mengendalikannya itu dengan cara memberikan pemahaman lebih kepada individu tersebut menggunakan akal sehat, serta menanggapi berbagai sifat dengan lapang dada agar orang lain menganggap bahwa kita itu mampu memahami berbagai sifat yang ada. Rencana tindak lanjut untuk kedepannya dalam pemberian solusi dalam permasalahan yang didapat, karena banyaknya masukan yang telah didiskusikan di forum, sehingga pertemuan kedepannya dalam permasalahan yang langsung bisa teratasi. Dengan cara tersebut didapatkan tindak lanjut agar warga desa bisa sejahtera serta